Siang, Sobat Trader. Cek, halo. Oke, oke. Jumpa kembali nih, Sobat Trader bersama saya Gloria di Market Talk GK Invest. Hari ini kita ditemenin. Halo Pak Lukman. Ya, halo, selamat sore. Sore ya, oke. Hari ini Glory ditemenin sama Bapak Lukman selaku research analisis kita dari GK Invest ya Pak Lukman ya. Iya, Nah, hari ini kita mau ngulas kejadian pasar ya Pak dalam seminggu ini nih Pak Lukman. Pak Lukman, sebelum kita mulai nih Pak membahas tentang pergerakan pasar, Glory mau nanya dulu nih, Pak Lukman gimana nih kabarnya? Sehat Pak? ya sehat-sehat selalu nih. Itu ada siapa? Halo Pak Sehat ya. Glory, halo Pak Lukman. Oh iya, terima kasih. Halo Pak Eri. Iya, Thank you. Oke. Oh iya, Glory mau buka sesi Q&A juga ya buat teman-teman sobat trader yang udah gabung di live-nya kita. Jadi kalau misalnya sobat trader ada yang mau ditanyain nih sama Pak Lukman, drop aja pertanyaannya di komen. Nanti Glory bakal milih satu pertanyaan yang paling relate sama yang kita bahas hari ini ya. siap, siap, Oke. siap, siap. Nah, oke, sebelum kita mulai nih Pak, Glory mau nanya nih Pak mengenai kondisi pasar selama sepekan kemarin Pak Lukman. Gitu, boleh dijabarin nggak nih Pak supaya sobat trader sesi tradingnya di minggu ini bisa ngerasa lebih aman dan nyaman nih Pak Lukman gimana? Ya, secara garis besar sih dalam seminggu terakhir ini market mengalami gejolak yang cukup signifikan. Misalnya untuk bursa saham Amerika Serikat, Wall Street kemarin secara walaupun sudah diantisipasi, tapi tetap juga mengejutkan bahwa Nasdaq mampu berakhir di atas level 16.000. Ini sangat sejarah sekali. Walaupun sebenarnya pasar sudah mengantisipasi dari tren kenaikan sejumlah saham-saham blue chips yang di sektor teknologi. Nah, ini otomatis akan mendorong kenaikan di bursa saham Nasdaq. Sebaliknya Dow Jones di akhir pekan justru berakhir negatif. Ya. Ini menggarisbawahi bahwasannya sejumlah masalah yang terkait dengan sisi konsumen Amerika Serikat, ini membuat sejumlah saham-saham yang terkait dengan kebutuhan masyarakat secara umum berakhir negatif. Nah, ini yang membuat Dow Jones terpaksa berbeda sendiri dengan saudara-saudara yang lain. Gitu. Nah, untuk dolar Amerika Serikat, dia mengalami kenaikan di mana sejumlah pernyataan dari Bank Sentral Amerika Serikat yang mengindikasikan bahwa mereka memiliki konfidensi untuk menaikkan suku bunga setidaknya di tahun yang di depan. Nah, ini menjadi dorongan bagi dolar Amerika Serikat untuk naik. Sementara di sisi lain secara relatif seperti di Inggris, kemudian Eropa, dan Australia, kebijakan bank sentral Amerika, masing-masing bank sentral mereka justru berdampak negatif terhadap mata uangnya. Nah, ini yang membuat mereka mata uang mereka turun sedemikian tajamnya, bahkan euro turun sampai ke level terendah dalam 16 bulan ini. Nah, ini membuat pelaku pasar banyak melepas posisi mereka ya terhadap mata uang besar ini. Yang paling baru adalah merebaknya kasus COVID di Eropa. Nah, ini yang menimbulkan kekhawatiran pelaku pasar sehingga mereka mencoba untuk kembali lagi memilih aset safe haven. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah dolar Amerika Serikat yang menjelang akhir pekan kemarin mengalami pukulan yang cukup tajam ya, karena mereka tertekan oleh aksi jual setelah melejit harganya cukup tinggi. Kemudian di saat yang sama dolar Amerika Serikat naik sehingga membuat harga emas turun cukup drastis, bahkan kembali lagi di bawah level 1850. Namun perkembangan terakhir dari kasus COVID ini memberikan sentimen positif terhadap harga emas, sehingga
kita melihat di sesi pembukaan siang hari ini harga emas justru berbalik untuk mencoba untuk naik kembali. Nah, ini sekali lagi menegaskan ya, bahwa ada kekhawatiran pelaku pasar mengenai kondisi COVID ini bisa menjadi kuda hitam dari sejumlah skenario yang sudah dibuat oleh bank-bank sentral. Artinya ada kondisi uncertain yang masih menjadi pertimbangan bagi pelaku pasar untuk tetap memilih aset seperti emas. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, mengenai minyak, komoditi minyak, kita melihat bahwa penguatan dolar di satu sisi itu membuat harga minyak menjadi mahal, sehingga harga minyak juga mengalami tekanan jual. Kemudian sentimen yang paling besar yang mendorong harga minyak mengalami koreksi itu adalah permintaan secara terbuka daripada Amerika Serikat yang meminta kepada sejumlah negara besar yang memiliki cadangan minyak mereka untuk melepaskan cadangan tersebut. Nah, ini sebagai langkah untuk melawan apa yang sudah dilakukan oleh OPEC dan sekutu-sekutunya yang mereka memutuskan untuk tetap mempertahankan produksi mereka secara terbatas. Ya, kurang lebih kondisi market seperti itu. Oke, oke. Berarti Pak, untuk minggu-minggu ini Pak, untuk sepekan ya, untuk minggu ini atau sepekan ini, Ya. Fundamental apa sih Pak yang mungkin sobat trader bisa perhatikan? Ya, dalam sepekan mendatang ini ada sejumlah fundamental yang bisa menjadi perhatian para pelaku pasar. Di antaranya yang pasti yang paling ditunggu adalah risalah hasil pertemuan berkala dari FOMC di bulan November. Nah, ini akan sangat penting sekali karena ini akan menjadi sinyal untuk melihat sejauh mana keseriusan dari Bank Amerika Serikat dalam melakukan pengurangan tapering satu sisi, terus kemudian rencana mereka terhadap kenaikan suku bunga di tahun yang mendatang. Nah, sejumlah pernyataan dari para pejabat tinggi Bank Sentral Amerika Serikat yang pada minggu lalu banyak sekali berseliweran, itu juga masih akan menjadi, minggu ini juga masih ada beberapa yang akan memberikan pernyataan. Ini akan menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan oleh pasar, mengingat secara terbuka sejumlah pejabat Bank Sentral Amerika Serikat ini saling berselisih mengenai kenaikan suku bunga lebih lanjut. Namun demikian, pasar masih tetap meyakini setidaknya di akhir kuartal di semester kedua ya, atau di kuartal terakhir tahun depan, kemungkinan besar suku bunga Bank Amerika Serikat akan dinaikkan. Kemudian ada sejumlah data ekonomi yang seperti angka PDB, kemudian DCA dan PMI, termasuk sejumlah data dari Jepang, Eropa, Jerman, dan Inggris. Nah, ini yang sejumlah fundamental yang perlu menjadi perhatian pelaku pasar. Oke, oke. Kemudian gimana nih Pak untuk potensi kenaikan lebih lanjut dari bursa saham? Ya Pak Lukman, apa sih Pak yang mendorong untuk kenaikan bursa saham Pak di pekan ini, di minggu ini? Ya, yang paling utama sih pergerakan dari saham-saham besar di Amerika Serikat, ya, khususnya di saham-saham FANG, ya, istilahnya di Nasdaq, itu masih akan mendrive market untuk bisa naik lebih tinggi lagi. Sejumlah ekspektasi pelaku pasar terhadap saham-saham teknologi ini akan membuat indeks saham memiliki peluang naik. Apalagi di akhir tahun biasanya terjadi window dressing, maka biasanya akan terjadi kenaikan bursa saham. Jadi mulai dari window dressing, nanti kemudian akan ada fenomena saham rally, dan nanti di awal tahun ada istilahnya halo efek ya, dari kenaikan di bulan Desember. Maka setidaknya sampai 2 bulan ke depan itu
kenaikan bursa saham masih sangat terbuka sekali peluangnya. Hmm. Nah, ini yang Oke. bisa menjadi pertimbangan pelaku pasar untuk melihat Hmm. potensi kenaikan lebih lanjut di indeks saham ya. Terus biasanya Asia ini akan mengikuti apa yang terjadi di Amerika Serikat. Kemudian sejumlah saham-saham kelas menengah di Amerika Serikat pun juga punya potensi naik ya. Karena ada harapan bahwa pemulihan ekonomi ini akan secara merata mampu mendorong naik perusahaan-perusahaan di level menengah juga. Mhm. Oke, oke. Nah, kalau misalnya kita lihat nih Pak Lukman, melihat perubahan arah perdagangan di akhir pekan kemarin ya Pak ya. Ini untuk masalah COVID-19 Pak Lukman. Ya, Ini akan mempengaruhi pergerakan pasar di minggu ini nggak Pak? Atau bahkan sampai minggu ke depannya Pak Lukman? ya seperti yang saya kemukakan tadi bahwa COVID ini pasti akan memberikan dampak terhadap pasar secara nyata ya, karena uh, pada dasarnya bahwa masalah ini masih menjadi gangguan secara global. Mhm. Sangat mengejutkan sekali misalnya Eropa yang bisa dikatakan termasuk wilayah yang sukses melakukan vaksinasi, tapi nyatanya Mhm. jumlah kasus baru yang terjadi itu mengkhawatirkan, bahkan seperti Austria harus melakukan lockdown. Nah ini Mhm. membuka kembali kegelisahan ya pelaku pasar bahwa COVID ini akan menjadi sentimen negatif bagi pasar dalam beberapa waktu ke depan. Nah, dampaknya apa? Sejumlah Oke. komoditas misalnya itu pasti akan mengalami penurunan, tapi emas justru akan memiliki potensi naik dengan posisi dia sebagai aset Mhm. safe haven. Nah ini yang perlu menjadi pertimbangan pelaku pasar bahwa di tengah tekanan daripada kenaikan dolar Amerika Serikat terhadap harga emas misalnya, emas masih memiliki peluang untuk naik, salah satunya karena masalah COVID, dan salah duanya adalah posisi emas sebagai aset lindung nilai yang dimana kita ketahui emas sebagai Oke. aset untuk melawan inflasi ini masih cukup besar sekali menjadi pilihan Mhm. investor di saat inflasi mengalami kenaikan yang bisa dikatakan cukup gila-gilaan ya akhir-akhir ini. Iya, benar, 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 benar. Nah, Pak Lukman kan sempat singgung emas nih Pak ya. Hmm, Terus menurut Pak Lukman nih untuk prospek emas dalam minggu ini ya Pak ya. hmm. Ini kan Bapak sempat sounding naik ya Pak. Ini masih tetap bakal berpeluang naik kembali nggak Pak Ya, untuk emas di memang minggu-minggu dari ini? pergerakan minggu lalu ya bahwa emas Mm-mm. faktanya mampu bisa bertahan di atas 850. Ini menjadi indikasi Mm-mm. bahwa emas pun masih menahan upaya kenaikannya gitu. Setidaknya akan terkonfirmasi di harga di atas 865 kembali. Ada potensi kenaikan harga emas Oke, bahkan untuk kembali lagi ke 1875 dalam waktu dekat pun juga sangat terbuka. oke, Artinya sejauh oke, bahwa harga emas masih bisa bertahan di atas 850, tidak terkoreksi sampai di bawah 1840 dalam minggu-minggu ini ya bullish saya yakin masih di emas. oke, oke. Masih bisa naik ya Pak Ya, berarti ya. Oke, kita beralih dulu nih Pak Lukman ke dolar. Kan kita udah bahas emas ya Pak. Nah, kita beralih dulu nih ke dolar ya Pak ya. Ini dolar masih berpeluang tertekan Pak, atau malah bisa naik kembali Pak Lukman? kalau melihat kalau melihat bahwa tingkat kesehatan ekonomi Amerika Serikat itu adalah sangat sehat sekali saat ini, maka dolar Hmm. Amerika masih akan cukup kuat untuk naik. Jadi tak heran bahwa Oke. sejauh ini sejumlah perkiraan untuk euro dan pound sterling pun itu juga masih akan sangat melemah. Mereka dua mata uang ini pasti memiliki potensi turun lebih lanjut. Nah, sementara dolar Amerika Serikat sebaliknya justru akan mengalami kenaikan dengan sejumlah fundamental tersebut. Ya, ini yang bisa menjadi pertimbangan ya bahwa dolar
layak untuk tetap dikoleksi gitu. Mhm. Oke, oke. Nah, kita kan tadi udah bahas emas ya, Pak ya. Terus sekarang udah bahas dolar. Mungkin sobat trader kan pasti di sini kan ada yang main oil juga ya, Pak. Ini Glory mau singgung oil dulu nih, Pak Lukman ya. Untuk harga minyak gimana nih, Pak Lukman? Masih bisa mengalami penurunan atau berpeluang naik kembali, Pak Lukman? Gimana untuk seminggu ke depan? Kalau saya melihat bahwa harga minyak terkoreksi dalam sepekan terakhir ini karena lebih kepada Hmm. faktor teknis. Teknis bahwa setelah harga minyak kencang kenaikannya, wajar kalau dia mengalami koreksi. So, kalau kita lihat Mhm. koreksi yang terjadi pada harga minyak masih cukup moderat, tapi itu sebetulnya tidak mengubah tren itu sendiri. Kita melihat bahwa Mhm. tren harga minyak masih bullish, kemudian dukungan faktor Mhm. fundamental itu sendiri juga masih cukup signifikan. Ini bisa menjadi pertimbangan bahwa harga minyak punya peluang bahkan sampai ke 90 dolar per barel. Nah, ini yang bisa Oke. menjadi pertimbangan ya. Artinya untuk ketika terjadi koreksi di hari ini Mhm. seperti ini bisa menjadi sebuah peluang untuk melakukan agregasi posisi beli, ya, menambah posisi belinya, buyback misalnya seperti itu. Nah, itu untuk menambah uh, peluang untuk bisa mendapatkan manfaat dari kenaikan yang terjadi di akhir tahun. Kita lihat bahwa Mhm. potensi kenaikan permintaan di akhir tahun ini masih cukup terbuka lebar gitu, yang bisa mendorong harga minyak naik lebih tinggi lagi. Oke, oke. Berarti untuk harga minyak masih berpeluang naik ya, Pak ya? Ya, Karena nanti ngelihat ya. trennya pun masih tren naik ya, Pak. Kurang lebih masih kayak gitu ya. Oke, sebenarnya sih ada banyak pertanyaan sih Pak yang mau Glory tanyain ke Pak Lukman. Hmm, Tapi karena kita terbatas waktu, ya teman-teman sobat trader, mungkin kita bakal sambungin lagi untuk market talk kita di hari Jumat depan, Jumat ini jam 3 sore. Jadi jangan lupa untuk ikutin terus market talk GK Invest setiap Senin dan hari Jumat jam 3 sore. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya kita dan subscribe untuk YouTube GK Invest. saya kira juga kalau ada Sekian dulu. ini ya, kalau ada pertanyaan dari pemirsa semua, itu bisa juga Mm-mm. mereka memasukkan pertanyaan di kolom komentar atau di direct Ya. message di account GK Invest, dan tidak lupa menuliskan market briefingnya untuk di kolom pertanyaan tersebut. Bener banget. Jadi kalau sobat trader yang pengen tahu nih, mau bahas apa nih untuk market talk di hari Jumat Hmm, depan, teman-teman juga bisa komentar atau kirim direct message langsung ke Instagram ya, GK Invest ya. ya, belum Kayak terlewat. gitu. Kan kadang kita Mungkin mungkin terlewat atau mungkin mereka baru menyimak setelah beberapa saat setelah tayang iya bener ini banget. live gitu. Jadi untuk tetap terkoneksi ya silakan berkomentar gitu ya. Iya, bener banget. Hmm. Gitu. Mungkin sampai di sini dulu market talk kita bersama Pak Lukman sebagai analis research kita dari GK Invest. Saya Gloria, salam pamit, salam profit. Ya, selamat sore semua.